Bitcoin sedang berdarah-darahnya. Benar sekali, karena penurunannya sudah berkisar 17%-an. Jika kamu berharap, ini portonya pasti plus ya? tidak, karena porto saya juga minus. Nah, kabar baiknya penurunan ini masih belum seberapa. Jadi jangan harap di video ini kamu akan menemukan solusi, yang ada kita malahan makin ngeri. Nah teman-teman, jadi langsung saja ini grafik dari Bitcoinnya teman-teman ya. Dapat kita lihat teman-teman ya, tadi kita bilang sudah minus 17%-an. Apakah benar ya? Ini dari titik tertinggi, sempat paling rendahnya ya sekitaran 17%-an teman-teman. Sekarang udah agak membaik sedikit sih, dia ada sedikit naik, sekarang jadi minus 14%-an ya. Tapi tadi kan kabar baiknya ini belum seberapa. Jadi seganas apa lagi sih? Nah teman-teman, kalau kita yang belajar teknikal, teman-teman tentu tahu di sini dia ada sedikit membentuk harga tinggi baru, tetapi di MACD-nya rutin dia melakukan penurunan. Ini yang dinamakan bearish divergence atau penurunan ya. Target penurunannya mungkin berkisar di kisaran sini sebenarnya teman-teman, sudah dia capai harusnya teman-teman. Kalau dia patuh, dia harusnya ini dia naik. Tapi dilihat dari pergerakannya yang sangat ganas seperti ini, maka bisa dikatakan 60.000 itu merupakan sekaligus harga psikologis juga harga penentuan teman-teman. Harapannya dia jangan break di bawah 60.000 ini teman-teman. Tuh lihat ya, ini 60.000-nya, semoga tidak ada break. Garis yang vertikal itu apa Hyung, yang panjang-panjang kayak gitu, nikmat sekali. Ini namanya halving. Halvingnya kan tanggal 19 April 2024. Seperti yang teman-teman ketahui teman-teman, biasanya kalau kita baca berita Bitcoin halving, habis halving pasti meroket. Apakah seindah itu ceritanya? Apakah semudah itu untuk diprediksi? Kalau memang semudah itu, semua orang kaya dong. Ada yang ngerasa curiga nggak dengan hal ini ya? Tapi teman-teman ya, ini saya kasih tahu juga, saya juga bukan seorang Bitcoin maxi ya, memang kebetulan memang aset ini lagi ramai diperbincangkan. Ini kita kenapa enggak mencari peluang atau kesempatan untuk profit cuan di market coin ini. Saya ingin beritahu bahwa sebenarnya Bitcoin merupakan salah satu aset instrumen investasi yang kinerjanya masih sangat cemerlang. Ya, kita lihat bersama ya teman-teman ya. Ini di tanggal 1 Januari 2024 ya, openingnya di sini. Ya. Dia sudah mencatatkan kenaikan berkisar berapa nih, ketutup nih. Saya coba scroll. Bentar, saya scroll, tutup nih. Iya, 76,52%. Jadi dari pembukaan sampai titik tertingginya itu sudah 76,52%. Seandainya telat kita menjual pun ya teman-teman ya. Teman-teman yang beli di awal tahun ini juga sudah mendapat profit kalau jual sekarang tuh sekitar 50%-an. Jadi bisa dikatakan Bitcoin masih merupakan salah satu instrumen investasi terbaik dengan return tertinggi year to date-nya. Coba teman-teman tulis di komentar, ada nggak sih yang mampu mengalahkan Bitcoin? Tapi ini saya nggak pom-pom ya, saya cuma kasih perbandingan. Lantas kalau turun seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat periode halving sebelumnya di tahun 2020. Oh iya, kalau teman-teman tanya, ini kenapa sih turunnya? Salah satunya ya penyebabnya karena serangan Iran ke Israel. Ya namanya kalau misalnya mau perang, semua orang takut. Mereka lebih baik pegang tunai teman-teman ya. Ini merupakan psikologi yang dari zaman dulu sudah ada ketika kita masih trading saham, reksadana, itu semua ya teman-teman ya. Waktu kemarin serangan, apalagi itu Palestina kan teman-teman ya. Semua penurunan juga, emas juga mengalami penurunan kali ini ya teman-teman ya. Jadi memang ada kecenderungan kalau dunia kacau, mending kita simpan duit di bawah bantal. Kayak gitu nggak sih istilahnya? Oke, kita ngomongin sekarang di tahun 2020 ya teman-teman ya. Saya scroll agak jauh. Oke, kita lihat. Tapi semoga saja ya teman-teman ya, damai-damai saja sehingga semua instrumen investasi kita mengalami cuan. Nah, di sini saya ada garis teman-teman. Tuh, lihat udah mulai nampak kan? Nah, ini adalah periode halving sebelumnya di tahun 2020, yaitu adalah 11 Mei tahun 2020 ya, tepatnya. Saya kasih auto dulu teman-teman biar garisnya lebih enak dilihat. Wah, rupanya masih belum enak dilihat. Nah, ini udah lebih enak dilihat kan teman-teman kan? Oke. Teman-teman, rupanya di halving sebelumnya juga mengalami penurunan yang sangat ganas. Ini teman-teman 64% ya. Tahun 2020. Ayo tebak siapa yang bisa tahu nih di bulan Februari dia mengalami kenaikan, padahal semua seperti istilahnya ini dari awal tahun 2020. Kita lihat tanggal 1 di mana? Tanggal satunya di sekitar sini. Oke, tanggal satunya ini ya, kurang lebih di sini penutupannya ya. Dia kasih manis dulu teman-teman. Sudah naik ke 40%. 45%, semua orang berbondong-bondong beli Bitcoin. Dan akhirnya dibanting turun sedalam ini. Ini peristiwa apa teman-teman? Siapa yang masih ingat? Benar sekali, COVID. Kok saya garisnya pakai ini? Ini adalah peristiwa COVID teman-teman. Bitcoin juga terbanting paling dalam sehingga minus 64% ya. Jadi 17% itu belum apa-apa teman-teman ya.
Tadi teman-teman ingat, sebelum periode halving ya teman-teman ya, Bitcoin mengalami kenaikan. Persis seperti itu juga. Ini kan teman-teman, dia mengalami kenaikan berkisar 162% sebelum halving. Ya, tadi juga dia mengalami kenaikan sekitar 70-an persen ya. Walaupun sekarang kalau di year to date-nya sekitar 40-an persen. Tuh lihat ya. Halvingnya di candle yang ini teman-teman. Halvingnya di candle yang ini. Ya, di candle yang ini. Tuh lihat. Naik sekitar 123%. Setelah halving, dia pasti naik yung, tenang saja. Siapa bilang? Coba teman-teman lihat. Ini dibutuhkan waktu sekitaran hampir 3 bulan. Market Bitcoin ini sideways, nggak kemana-mana setelah halving. Yakin perut kamu dikocok-kocok seperti ini, masih sanggup tahan muntahan, nggak mual-mual. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari di market halving sebelumnya ya, karena beberapa kali kita lihat momentumnya hampir sama ya. Ini juga dibanting sebelum halving, teman-teman lihat sama persis nih teman-teman ya. Ini dibanting ya sebelum halving ya, turun berkisar ya paling dalam 20% ya. Penutupannya tuh di sekitar 15%. Apakah dia akan sama persis dengan kejadian 4 tahun lalu di mana dia naik terlebih dahulu? Kemudian dibanting turun, habis itu sideways 3 bulan, sekitar 3 bulanan, baru dia melanjutkan kenaikan. Teman-teman lihat grafiknya, oke? Baru dia melanjutkan kenaikan seperti ini. Wow ya, ini sampai udah nggak kelihatan lagi nih teman-teman. Kalau di sini kita bisa lihat kenaikannya mencapai 500-an persen, hampir 600%. Nah, seperti itu teman-teman dari Bitcoin sendiri. Lantas bagaimana keadaan portofolio saya sekarang? Nah teman-teman, langsung ini ada di sampingnya aplikasi Pintu. Teman-teman tahu saya sedang ngelakuin challenge kepada diri saya sendiri. Setiap hari beli Bitcoin, dari hasilnya kayak gimana? Di market seperti ini, pasti kamu penasaran kan hasilnya seperti apa? Nah bagi yang belum punya aplikasi Pintu, ini bisa di-download, di-install di Play Store aja, dimanapun ya. Nggak dimanapun juga sih. Dan jangan lupa masukin kode referralnya ya, ini EG8044, supaya nanti waktu beli jual kita dapat komisi seperti ini loh, tuh komisi 6.000, lumayan kan, bisa beli pentol. Bukan lumayan kalau kita tabung sedikit lagi, karena beli Bitcoin tuh murah banget di sini, mulai dari 11.000 saja. Langsung saja saya bongkar porto saya sekarang. Porto saya rupiahnya masih ada 2,3 jutaan, karena memang saya standby untuk kalau harga ini turun ya teman-teman ya. Bitcoin ini posisinya teman-teman. Sekarang per video ini dibikin itu tanggal 16 ya teman-teman ya, 16 April. Pembelian terakhir saya di tanggal 15 ya. Rupanya saya masih cuan ya teman-teman ya. Enggak cuan juga sih, karena saya beli setiap kali 11.000, 15 hari seharusnya saya sudah sekitar 165.000, benar kan? Berarti saya ada loss ya teman-teman ya. Saya kira 150.000 modal saya, rupanya bukan. Nah ini teman-teman, ini hasil pembelian saya rutin ya teman-teman ya, 11.000 terus ya. Instant buy setiap kali jam 9 malam ya. Ini gampang banget, kita karena tinggal DCA saja. Ini pengaturannya saya udah ada DCA di sini, auto DCA tuh teman-teman, lihat sendiri ya. Setiap hari, karena saya akan buktikan teman-teman nanti setelah 30 hari bagaimana hasilnya. Jadi teman-teman pastikan lihat bersama ya hasil Bitcoin seperti apa. Dan ini untuk porto-porto lainnya teman-teman ya. Karena penasaran nih Yung, kalau merah-merah gini Yung beli apa sih? Jadi biar saya update saja ya teman-teman ya. Posisinya hampir semua loss, dimana Chainlink link ini ya, ini modal saya 500.000, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini modal saya 500.000 di sini ya, tapi saya tetap hold ya, masih belum ya. Kemudian di USD sih bukannya USD, walaupun saya cuan ya, saya belinya ketika kursnya tuh sekitar 15 ribuan, sekarang sudah 16 ribuan. Cuan kan ya? Dan Solana ini modal saya 200.000 teman-teman ya, masih juga loss 30.000 ya. Ini semua loss teman-teman ya. Habis itu balik ke PTU, ini nggak usah dihitung karena saya stack 100 biji supaya saya dapat beberapa fitur dari Pintu ya. Fetch.ai ini saya minus teman-teman, minus. Ini modal saya 500.000, sekarang posisinya saya di 357.000, minus lagi teman-teman ya, minus. SCS Coin ini saya baru tambahkan ya, untunglah waktu baru ditambahkan saya plus modal saya 200.000 teman-teman. Sekarang 10.000 itu berarti saya sudah plus 5%an ya teman-teman ya. Semoga nanti waktu naik ini naik paling tinggi ya teman-teman, oke. Kemudian saya juga ada GT protokol ya, GTI ini saya minus teman-teman, minus dari 200.000 sekarang 195.000, minus kayak pasar swalayan ya porto saya ya, minus. Kenapa kayak gini? Karena saya sedang mencoba suatu metode. Nanti kalau metodenya berhasil saya kasih tahu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu rugi, biarin saya yang rugi ya. Kalau rugi saya nggak kasih tahu ya teman-teman ya. Tenang aja kok ya. Semua saya bongkar habis. Kemudian ada wormhole atau W, ini saya posisinya plus teman-teman.
Modal saya 200.000, sekarang saya ada di 216.000. Itu sudah hampir 10%-an ya, 8%-an saya plus. Jadi ini all total porto saya ya teman-teman ya. Harapannya ketika Bitcoin nanti naik, semua porto saya naik. Tapi ini gimana kalau Bitcoin break dari 60.000 USD yang kita takutkan tadi? Ya tenang saja, rupiah saya masih ada sekitar 2 jutaan, saya akan averaging down kepada koin-koin yang ada di porto saya ini. Makanya nanti teman-teman lihat bersama perkembangan porto saya ini bagaimana. So teman-teman, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak dapat timing the market teman-teman. Kita nggak tahu Bitcoin bakal naik atau turun ke depannya. Apakah Bitcoin akan mengulangi sejarahnya 4 tahun lalu? Jika demikian, wow banget ya teman-teman. Apakah history repeat itself? Gak ada yang tahu. Maka dari itu teman-teman, pastikan teman-teman yang tertarik, yang sudah investasi di dunia kripto ini, pastikan menggunakan uang dingin, uang yang telah ditaruh di freezer 365 hari. Bukan, melainkan uang yang kita gunakan untuk investasi ini apabila turun, loss, rugi, itu tidak pengganggu tidur kita, yang artinya masih bisa bobo dengan nyenyak. Enggak ngigau-ngigau Bitcoin turun, Bitcoin turun, Bitcoin turun. Itu tidak baik untuk kesehatan, ya nggak teman-teman? Dan pastikan teman-teman, belilah ketika turun, ketika merah. Jangan kebalik, karena kalau kita beli ketika naik, jual ketika turun, itu kan rugi namanya, bukan investasi. Nah, bagaimana teman-teman? Nggak usah dipaksakan jika market kripto memang tidak cocok untuk teman-teman, karena masih banyak market lainnya seperti reksadana, obligasi, dan saham. Dan semua ada karakteristiknya masing-masing, jadi pastikan cocok-cocokan dengan yang mana. Semua sudah dibahas di channel ini, jadi pastikan teman-teman subscribe di sini. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya yang gak kalah serunya dari video ini, yaitu yang ada di sini. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.